Bab 178. Membuka harga setinggi langit. Ketika Hamley Xiang melihat pemandangan ini, sorot mata penuh kebencian melintas di matanya. Dia dan Bella Fang bertemu beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, meskipun Bella Fang masih kecil, dia benar-benar cantik. Sejak saat itu Hamley Xiang sudah terpesona oleh Bella Fang. Alasan terbesar mengapa ia mengikuti Ardi Ren ke kota X kali ini adalah karena Bella Fang. Di luar dugaan, sikap Bella Fang biasa-biasa saja terhadapnya. Tidak peduli berapa banyak yang bisa dia banggakan, semuanya diabaikan oleh Bella Fang. Pada saat ini, Ardi Ren, Chen Yu, Teng Lei, dan yang lainnya datang menghampiri. Hamley Xiang, apakah ini gadis yang sering kamu ceritakan itu? Ardi Ren berkata sambil tersenyum. Melihat Ardi Ren, Hamley Xiang tiba-tiba merasa berani. Dia dengan cepat berkata, "Ardi, aku berencana untuk mengajaknya menyapamu." Langsung saja Hamley Xiang menarik lengan Bella Fang dan berkata, "Ini adalah Ardi Ren, yang cukup terkenal di daerah Dataran Tengah dan dikenal sebagai jenius teratas dari Dataran Tengah, yang baru saja melangkah ke level Grandmaster kekuatan batin belum lama ini." "Cih, pamer apaan?" Bella Fang memutar matanya. Eric Qin sudah Grandmaster kekuatan batin beberapa tahun yang lalu. Dia adalah jenius nomor 1 di kota A. Pernahkah kamu mendengarnya? Setelah berbicara, dia menatap Eric Qin sambil tersenyum dan berkata, "Benarkan?" Eric Qin sedikit tidak berdaya. Bella Fang sungguh pembuat onar, dimanapun dia berada, tidak perlu takut tidak ada masalah. Eric Qin, tidak kenal. Ardi Ren menggelengkan kepalanya. "Hehe, Ardi baru saja membunuh seorang Grandmaster kekuatan batin belum lama ini. Setahu aku, Grandmaster kekuatan batin itu adalah murid satu-satunya dari Tuan Yu yang ada di Dataran Tengah." Hamley Xiang sekali lagi melontarkan berita berat. "Tuan Yu." Teng Lei mengangguk sedikit. "Ketika Tuan Yu menjadi terkenal saat itu, aku hanyalah orang yang tidak dikenal. Sudah bertahun-tahun lewat. Ya, Tuan Yu cukup terkenal saat itu." Hamley Xiang juga mengangguk. Sebagai orang Dataran Tengah pasti tahu nama Tuan Yu. Meskipun Dataran Tengah memiliki banyak master di daerahnya, dan tidak sedikit yang lebih kuat dari Tuan Yu ini terkenal terlalu dini dan telah melakukan terlalu banyak hal yang membuat gempar, jadi namanya sangat terkenal. Hanya segitu, Eric Qin bisa membunuh Tuan Yu secara langsung. Bella Fang melambaikan tangan kecilnya dan berbicara sembarangan. Sebenarnya, Bella Fang hanya menyombongkan diri, tetapi dia tidak tahu bahwa kesalahannya malah mengatakan sebuah fakta. Hamley Xiang dan yang lainnya di samping tertawa, dan Ardi Ren menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Gadis kecil, kamu tidak bisa berbicara omong kosong seperti ini, kamu akan mendapatkan masalah karena ini." Eric Qin juga tidak menjelaskan, dia tidak terlalu tertarik dengan sekelompok orang ini, jadi dia buru-buru menyapa sekadarnya dan bersiap untuk pergi. Kemana perginya Eric Qin, Bella Fang akan mengikuti. Kemana perginya Bella Fang, Hamley Xiang pun mengikutinya. Tanpa sadar, Eric Qin jadi berjalan berbarengan dengan sekelompok orang ini. "Ngomong-ngomong, Bella, kudengar ada seorang wanita cantik bernama Finola Su di kota X. Kenapa aku tidak melihatnya?" Saat ini, Hamley Xiang tiba-tiba menyebut Finola Su. Mendengar nama ini, raut wajah Eric Qin tiba-tiba berubah sedikit, tanpa sadar menatap Hamley Xiang. "Aku pernah mendengar nama Finola Su." Ardi Ren mengangguk pelan. Konon merupakan cabang dari keluarga Su di kota B. Entah kenapa dia meninggalkan keluarga Su. Yah, bahkan katanya seorang pemuda di kota B datang untuk melamarnya, tapi sayang bahkan orangnya pun tidak terlihat. Teng Lei, yang tidak berbicara dari tadi, ikut mengangguk. Eric Qin tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Ketika mendengar mereka menyebutkannya hari ini, hatinya berdebar ketakutan, seolah-olah jantungnya dipompa. "Kak Finola tidak tahu pergi kemana baru-baru ini," kata Bella Fang. "Tapi kalian jangan berharap macam-macam dengan Kak Finola. Dia ini adalah tunangan Kak Finola Asteris." Mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bella Fang, jadi mereka hanya menertawakannya. Saat ini, di jalanan yang tidak jauh dari situ terlihat banyak orang.
Itu guru dari kediaman Dewa Pengobatan, sepertinya sedang berbelanja. Seseorang berbisik. Mendengar nama kediaman Dewa Pengobatan, Ardiren dan yang lainnya terlihat tidak tenang. Bagi seorang pejuang, cedera sering terjadi. Pada level mereka yang sekarang ini, dokter biasa tidak dapat menyembuhkan mereka sama sekali. Di saat itulah mereka akan mencari kediaman Dewa Pengobatan. Oleh karena itu, kediaman Dewa Pengobatan memiliki reputasi tinggi di dunia seni bela diri, tidak ada keluarga yang berani menyinggungnya. Banyak keluarga yang tidak ragu menggunakan semua kekayaan mereka untuk berhubungan dengan kediaman Dewa Pengobatan. Mari kita lihat. Chelen Yu yang belum berbicara tiba-tiba berkata. Dia memimpin dengan langkah-langkahnya yang ringan. Eric Qin menatap punggung Chelen Yu dan mengerutkan kening. Wanita ini sepertinya agak aneh. Dari pertemuan pertama, kerohaniannya menutupi Eric Qin meskipun tekniknya sangat halus, tapi Eric Qin yang sensitif dan tajam bisa merasakannya. Selama periode ini, indera kerohaniannya menyapu Eric Qin berkali-kali, setiap kali waktunya selalu singkat saja dan sangat tersembunyi. Apa yang kamu lihat? Bella Fang tiba-tiba melotot, menghalangi pandangan Eric Qin. Aku kasih tahu kamu ya, jika kamu sampai mengkhianati Kak Vinola, aku akan memotong barangmu yang di bawah itu. Bella Fang memamerkan gigi taringnya dengan galak. Eric Qin tersenyum dan berkata, menurutku dia agak aneh. Omong kosong, dia adalah Chelen Yu. Bella Fang memutar matanya, bahkan banyak tokoh besar di kota B yang terpesona olehnya. Benar saja, memang aneh. Eric Qin berpikir dalam hati. Yuk kita ikut lihat. Kemudian, Eric Qin berjalan dengan Bella Fang. Terlihat seorang pria duduk di tanah di salah satu sisi jalan, dan di depannya ada manik-manik berkilauan. Manik-manik itu sangat kecil, tetapi samar-samar ada aura yang sangat damai yang terpancar darinya. Tasbih. Eric Qin mengangkat alisnya. Tasbih biasa, tidak mungkin memancarkan aura yang begitu damai. Dan aura tasbih Buddha ini begitu kaya sehingga pasti dibuat oleh seorang Buddha yang agung sendiri. Berapa ya harga manik-manik ini? Hamley Siang bergumam. Uang. Di sini, tidak ada yang peduli tentang hal itu. Ardiren menggelengkan kepalanya. Dia benar. Jika kamu ingin membeli sesuatu di sini, kamu harus mengeluarkan barang yang setara sebagai gantinya, bisa bahan obat kualitas tinggi atau bisa juga pusaka. Tasbih ini telah memupuk kekuatan para dewa dan Buddha, aku cukup tertarik. Teng Lei berkata dengan suara yang dalam, sayang sekali orang-orang dari kediaman Dewa Pengobatan juga menyukainya. Sumber daya yang dapat disediakan oleh kediaman Dewa Pengobatan terlalu besar, belum lagi tidak ada yang ingin menyinggung orang-orang dari kediaman Dewa Pengobatan untuk tasbih ini. Aku dapat menukar tasbih ini dengan satu butir pil energi. Pada saat itu, Master obat itu akhirnya berbicara. Pil energi. Mata Ardiren berbinar saat mendengar nama itu. Konon pil energi dapat memulihkan kekuatan batin dari defisit dalam waktu yang sangat singkat, bisa disebut sebagai obat ajaib kelas atas. Namun, pemilik lapak menunjukkan 3 jarinya dan berkata, 3. Bersambung. Namun, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.